Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naha Malika Dan saya Nafal Sifa. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah mahakarya yang telah kami buat, yaitu gelombang elektromagnetik. Jadi setelah kita buat mahakarya ini, elektromagnetik itu apa sih? Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yakni panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Jadi, yang pertama dilihat-lihat ada radio nih kayaknya. Gelombang radio itu apa sih? Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal listrik dengan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Oh gitu. Terus apa aja sih benda yang memanfaatkan gelombang radio? Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio adalah seperti televisi, radio, telepon, dan radar. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz serta digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Nah, kalau panjang gelombang radio itu ada 10 minus pangkat 3, sedangkan frekuensinya itu ada 10 pangkat 4. Nah, yang kedua ini adalah gelombang mikro. Gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul, dan atom. Maka benda tersebut akan bergetar hingga memunculkan efek panas. Lalu jika ada makanan yang menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut dapat panas dan masak dalam waktu relatif yang singkat. Proses inilah yang digunakan pada oven microwave. Gelombang mikro juga bisa dimanfaatkan pada radar atau radio detection and ranging. Radar dapat digunakan untuk mencari sekaligus menentukan jejak suatu benda dengan memanfaatkan gelombang mikro. Oh gitu, nah terus kalau misalnya panjang gelombang sama frekuensinya itu maksudnya apa, Val? Nah, untuk panjang gelombang dari mikro sendiri yaitu 10 pangkat min 2, sedangkan frekuensinya adalah 10 pangkat 8. Gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada apa sih, La? Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan kemudian terurai menjadi beberapa molekul berbeda karena benda dipanaskan. Lalu panjang gelombang inframerah dan frekuensinya itu berapa sih? Nah, panjang gelombang inframerah itu adalah 10 minus pangkat 5, sedangkan frekuensinya adalah 10 pangkat 12. Maksudnya apa sih, Pak? Oh, itu adalah gelombang cahaya tampak yang merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oh gitu, kalau ini tuh maksudnya apa, Sal? Kalau ini cahaya tampak, panjang gelombangnya adalah 10 pangkat min 6, sedangkan frekuensinya adalah 10 pangkat 15. Ini tuh apa ya? Nah, ini adalah gelombang ultraviolet cahaya ultra ungu merupakan bagian dari spektrum warna. Namun, indera penglihatan manusia tidak mampu melihatnya. Cahaya ultra ungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultra ungu mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibanding warna lainnya. Cahaya ultra ungu mampu menembus kulit manusia, bahkan bisa mengubah struktur sel. Oh begitu. Lalu untuk panjang gelombang dan frekuensi dari gelombang ultraviolet itu berapa ya? Nah, panjang gelombang dari ultraviolet itu 10 pangkat minus 8, sedangkan frekuensinya 10 pangkat 16. Terus yang ini apa, Sal? Itu. Ini adalah sinar X-ray. Sinar X mempunyai daya tembus yang lebih kuat daripada cahaya ultra ungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuannya menembus daging, maka struktur tulang atau rangka bisa tampak pada layar film. Nah, terus panjang gelombang sama frekuensi dari X-ray itu berapa, Sal? Untuk panjang gelombangnya sendiri yaitu 10 pangkat minus 10, sedangkan frekuensinya 10 pangkat 18.
Nah, terus yang terakhir ini ada apa nih, Wak? Nah, yang terakhir ini ada sinar gamma. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar Y dapat menembus struktur padat, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Sinar Y terjadi dari suatu proses reaksi nuklir hingga menghasilkan radiasi cenderung berbahaya bagi makhluk hidup. Oke, lalu panjang gelombang dari sinar gamma dan frekuensinya berapa nih, Wak? Nah, panjang gelombang sinar gamma itu ada 10 pangkat minus 12, sedangkan frekuensinya ada 10 pangkat 20. Oh gitu. Jadi gitu ya guys. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.